Purushottam Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati Namaha. Salam bahagia para sahabat. Salam bahagia, salam bahagia. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan sekali lagi selamat siang. Semoga para sahabat semua dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Di siang yang indah ini kita akan bercerita menulis sebagai jalan menuju kesembuhan. Menulis yang disarankan adalah menulis menggunakan pensil maupun pulpen di atas kertas, karena efek kesembuhannya jauh lebih tinggi kalau menulis di atas keyboard, apalagi HP. Soal journaling, istilah ya aslinya journaling, menulis buku harian sebagai jalan kesembuhan, itu sebuah teknik yang sudah sangat tua di psikologi, sudah sangat tua, lebih dari 100 tahun umurnya. Cuman sebagai teknologi, menulis itu sudah berevolusi menjadi teknik-teknik yang semakin advance, semakin maju. Dan ntar siang setelah bimbingan meditasi, diharapkan para sahabat banyak yang akan tersembuhkan dan menemukan kedamaian gara-gara menulis. Penulis buku Mark Matusek, bukunya sangat menginspirasi dunia, berjudul Writing to Awaken. Ada seseorang yang menyembuhkan dirinya dengan cara menulis. Guruji sendiri seseorang yang juga punya banyak latar belakang yang tidak terang lah. Tapi Mark Matusek lebih gelap lagi latar belakangnya, lebih gelap lagi. Mark Matusek itu berjumpa ayahnya terakhir ketika umur 4 tahun. Jadi mama papanya bercerai, papanya hilang entah ke mana. Tidak kebayang. Dari umur 4 tahun tidak pernah ketemu bapak, karena sebagai seorang anak laki-laki memerlukan sosok ayah. Tapi Mark Matusek sejak umur 4 tahun tidak punya bapak, bapaknya hilang karena pisah sama ibunya. Setelah agak mapan ekonominya, Mark Matusek rindu sekali sama bapaknya. Dia menyewa detektif mahal untuk keliling Amerika untuk mencari bapak yang ciri-cirinya begini nggak ketemu. Nah, dengan latar belakang seperti itu, nggak kebayang luka jiwa seseorang yang nggak punya bapak sejak umur 4 tahun. Rindu mendalam sampai nyewa detektif tetap nggak ketemu. Luka jiwanya dalam sekali. Cerita indahnya, dengan luka jiwa sedalam itu, Mark Matusek menyembuhkan dirinya dengan menulis. Lebih dalam dari sekedar menulis, Mark Matusek bahkan membuat sebuah mahakarya yang dikagumi dunia. Dalam urusan menulis untuk tujuan pencerahan, kesembuhan, kebahagiaan, kedamaian, tidak ada yang mengalahkan Mark Matusek. Itu penulis terbaik di seluruh dunia. Guruji kalah jauh di bawah. Guruji sendiri menulis sejak tahun 1978. Tapi cara Mark Matusek mengkaitkan kegiatan menulis dengan dunia kesembuhan dan kedamaian jauh lebih dalam. Nah, cerita itu ntar akan dibagikan ke Anda setelah meditasi. Menulis itu bisa menyembuhkan sekaligus mendamaikan. Dan untuk para sahabat, renungkan lebih dalam. Anda yang suka menulis, terutama menulis harian, Anda punya seorang sahabat yang sangat setia dan sangat tulus. Mengalahkan kesetiaan pasangan hidup mana, mengalahkan kesetiaan orang tua mana, mengalahkan kesetiaan anak mana.
mengalahkan kesetiaan anjing manapun. Jadi Anda yang suka menulis dalam buku harian, perasaan-perasaan Anda ungkapkan, tulis dalam buku harian yang rahasia. Itu Anda punya sahabat yang kesetiaan dan ketulusan tiada tandingan. Sebagaimana sering dibagikan di sesi meditasi, di antara bermiliar-miliar manusia yang ada di muka bumi, hanya ada satu yang bisa menyembuhkan dan mendamaikan diri Anda secara utuh. Dan orang itu adalah diri Anda sendiri. Dan melalui menulis kita jumpai diri kita yang lebih dalam. Kita seperti berteduh di sebuah pohon yang sangat sejuk di dalam. Asal Anda tahu caranya, tentu saja. Menulis itu menyembuhkan sekaligus mendamaikan. Tidak saya cerita Mak Matusek, tapi Guruji sendiri juga menulis sejak tahun 1978. Jadi sejak 42 tahun yang lalu. Sebagai seseorang yang pernah belajar psikolinguistik adalah cabang ilmu psikologi yang mendalami sisi kejiwaan dari pilihan kata-kata seseorang. Jadi psikolinguistik yang mendalami tidak banyak. Jadi sebagai orang yang pernah mendalami psikolinguistik, benar, tatkala kita menulis, kita tidak saja menuangkan perasaan kita kepada seseorang yang sangat kita percaya, yaitu diri kita sendiri, tapi kita juga berjumpa wajah diri kita yang lebih dalam. Guruji pun punya berkah langka yang dimiliki oleh sangat sedikit orang. Zaman Guruji dulu pacaran sama ibu istri Guruji pacaran pakai surat ibu entah kemana, karena Guruji orangnya nggak rapi, tapi ibu rapi. Surat Guruji disimpan, dibawa Singaraja ke Denpasar, ke Jakarta, Inggris, Jakarta, balik lagi ke Bali, masih ada surat. Indahnya berkah itu sekarang bisa menulis. Yang Guruji tulis di umur 16, 17, 18, 19 ada tuh. Ya, kalau teman-teman yang mengerti grafologi itu tanda tangan. Ini enggak, ini psikolinguistik. Oh ini, jadi keadaan kejiwaan Guruji ketika umur 16, 17, 18 tercatat dalam surat cinta itu. Nah, Anda kalau tekun, serius Anda menulis perasaan-perasaan Anda, tolong dicatat berulang-ulang. Anda berjumpa seorang teman yang kesetiaannya tidak ada tara. Anda ketemu seorang sahabat di dalam yang kesetiaannya mengalahkan sahabat yang manapun. Karena sahabat itu adalah diri Anda sendiri. Dan di zaman yang miskin empati ini, lebih-lebih peradaban mengarah semuanya akan dikerjakan di rumah. Orang kerja di rumah, orang mengajar di rumah, semua bisa buat di rumah. Ya, begitu kecenderungan zaman. Anda akan punya waktu berlimpah dengan diri sendiri, ya, jangan lupa. Berjumpa sahabat paling indah yang pernah diciptakan Tuhan di alam ini. Sahabat itu adalah diri Anda sendiri. Dan diri Anda akan menjadi sahabat indah kalau Anda sering menulis. Tulis perasaan-perasaan, pikir, tulis, pancarkan energi penerimaan. Jadi seperti obat, ini obat yang sudah Guruji minum selama 42 tahun lama. Satu-satunya kegiatan yang Guruji terus lakukan, tidak pernah berhenti selama 42 tahun. Jangankan sekarang udah pensiun, tapi kalau aktif mimpin perusahaan jadi public speaker tetap menulis. Dan tulisannya sudah dicatat, di belakang ada filenya, menjadi kumpulan buku yang jumlahnya sudah lebih dari 100. Sehingga siang ini akan dibagikan ilmunya kepada sahabat, sehingga apa pengalaman Guruji bisa menjadi cahaya ke sebanyak mungkin orang. Sekarang kita cerita menulis sebagai jalan menuju kesembuhan. Ini jalan praktis yang sangat aplikatif
dan murah meriah karena Anda membutuhkan biaya yang murah. Hanya kertas dan pulpen murah sekali. Menulis sebagai jalan menuju kesembuhan dan kedamaian. Mengulangi cerita di awal sebelum meditasi. Menulis buku harian sebagai jalan kesembuhan di psikologi adalah cerita lama, cerita tua. Cuman sebagaimana teknologi ya sepeda zaman dulu kan murah banget. Sekarang ada sepeda, ada Compassion, Pak Kadek Sarmu dari Serit, ada sepeda harganya lebih dari 100 juta, nggak kebayang. Sepeda zaman dulu sama sepeda yang harganya dari 100 juta. Ya, teknologi yang sama tapi berkembangnya udah advance ya kan. Hal yang sama juga terjadi dengan menulis sebagai sarana kesembuhan. Sama-sama menulis, tapi antara dulu dan sekarang sudah lebih advance. Dan kalau Anda rajin menulis perasaan Anda akan ketemu sahabat di dalam yang kesetiaannya tiada tara, yang ketulusannya tiada tara, mengalahkan kesetiaan pasangan hidup manapun, mengalahkan kesetiaan orang tua manapun, mengalahkan kesetiaan anjing manapun. Nah, sangat disarankan mulai hari ini bagi Anda yang belum pernah menulis buku harian, menulis. Anda akan berjumpa sahabat yang sangat setia di dalam. Kesetiaannya tidak ada yang lain. Dan sahabat seperti itu hanya ada satu di muka bumi, yaitu diri Anda sendiri. Salah satu contoh legendaris orang yang tersembuhkan dan tercerahkan karena menulis itu Mark Matusek. Anda suka baca buku, silahkan cari bukunya di Amazon. Judulnya Writing to Awaken. Guruji sudah baca, bagus sekali. Jarang ada orang yang bisa mengkaitkan menulis dengan pertumbuhan psikologi dan pertumbuhan spiritual sebagus Mark Matusek. Jarang. Guruji sudah menulis 42 tahun. 42, jadi tidak pendek. Tapi cara mengelaborasi tulisan, mengkaitkannya dengan kesembuhan kejiwaan, kesembuhan spiritual, tidak ada yang ngalahin Mark Matusek. Dan Mark Matusek itu speaking directly from his own experience. Dia berbicara langsung dari pengalaman. Luka jiwanya sangat dalam, tidak punya bapak sejak umur 4 tahun. Bapak ibunya cerai, bapaknya kabur entah kemana. Setelah tua dicari, tidak ketemu. Nah, Mark Matusek sejak kecil menyembuhkan kesepian, kesendirian, kesedihan, luka jiwanya dengan menulis. Tiap hari menulis. Dan ujungnya bagus sekali. Tidak saja sembuh, tapi dia menjadi guru spiritual yang dikagumi dunia. Guruji ikut mailing listnya. Sebagai orang yang belajar psikolinguistik, ngerti kalimat orang itu bercerita tentang keindahan jiwa seseorang. Kalimatnya Mark Matusek kalau bikin email bagus kan. Makanya sebagai orang yang belajar psikolinguistik, sisi kejiwaan dari kata-kata dan ucapan terasa sekali kalau Mark Matusek itu orang yang halus sekali dan menyembuhkannya dengan menulis. Kebetulan Mark Matusek rambutnya sama dengan guruji, sama-sama gundul. Mungkin garis gurunya serupa. Nah, hari ini sama Anda, para sahabat, dibagikan ilmunya. Keluarga Compassion, ada beberapa yang suka menulis di Jakarta, ada Pak Mul suka menulis. Di Bali ada Nyoma dan Ariana suka menulis. Teknik ini akan lebih menyembuhkan lagi bagi teman-teman yang suka menulis. Nah, kalau Guruji udah 42 tahun menulis. Sehingga keluarga Compassion, kenapun Anda nama sekarang, ntar setelah dijelaskan ini, di replay, bila mana perlu di taping di alat Anda, didengarkan sekali, didengarkan 2 kali, dengan 3 kali terus menerus. Sebagaimana yang Guruji lakukan untuk diri pribadi, menyangkut pesan yang sangat penting dan sangat cocok dengan diri kita, itu mesti dibaca ulang-ulang, ditonton ulang-ulang. Segelintir pesan penting dibacanya 40 tahun yang lalu, sekarang baru ngerti.
ternyata itu ya gitu. Yang keluarga compassion yang hari ini dibimbing lewat teknis menulis, kalau hari ini nggak mengerti nggak apa-apa, besok tonton lagi, besok nggak ngerti nggak apa-apa, tonton lagi besoknya. Teknik ini sangat menyembuhkan. Yang paling indah dari menulis adalah Anda berjumpa seorang sahabat yang kesediaannya tidak ada tara. Soal kesembuhan dan mendamaikan, contohnya ada banyak. Salah satunya Mak Matusek. Yang kedua, Guruji sangat disembuhkan lewat menulis. Sekarang kita mulai menulis. Mudah-mudahan para sahabat sudah siap dengan kertas dan pulpen. Disarankan menulis dengan pulpen dan kertas karena efek kesembuhannya lebih besar dibandingkan menulis di komputer, apalagi di HP. Pesan bimbingannya, ingat kata-kata guru seperti telunjuk yang menunjukkan bulan. Telunjuk tidak membuat Anda melangkah ke bulan. Yang membuat Anda melangkah ke bulan adalah ikutin telunjuk kata-kata melangkah ke sana. Dengan kata lain, bimbingan ini belum menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah bimbingan ini kalau Anda laksanakan. Untuk para sahabat ketahui, ini kursus online 7 minggu. Kalau bersama Mak Matusek 7 minggu. Sekarang sama Guruji disarikan menjadi 20 menit. Yang bagus ini dilakukan 7 minggu. Setiap hari ada dibimbing, tulis begini, besok store. Besok tulis begini, besok store. Dibimbing tiap hari, itu lebih dalam. Tapi waktu kita nggak cukup. Lebih-lebih kalau dijual online disuruh bayar, zaman sekarang orang suruh bayar, ya tahu sendiri lah. Jadi siap-siap, Anda di kursus online 7 minggu, disarikan menjadi 20 menit. Pertanyaan bimbingannya, biar Anda mulai menulis, adalah tolong ditulis setiap hari ya, setiap hari. Jawaban dari pertanyaan ini, siapakah diri Anda? Jadi pertanyaan aslinya, who am I? Siapakah diri Anda? Pertanyaan bimbingan cuma itu. Setiap hari Anda tulis, setiap hari. Di buku harian ini tulis, siapakah diri saya? Diri saya itu Anda, mas. Ya, boleh seperti Guruji pakai contoh ya. Saya lahir di Desa Tajun, di Bali Utara, Kecamatan Utama, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, ya boleh saja. Saya bungsu dari 13 bersaudara, silakan. Saya sudah berumur mau 60, silakan. Saya kakek dari 5 cucu, silakan. Saya suami seorang istri dan papa dan 3 putra dan putri, silakan. Jangan tulis dulu. Ingat pertanyaan bimbingannya, siapakah diri Anda? Di atas kertas Anda tulis, siapa diri saya? Sayanya saya Anda. Bahasa Inggrisnya who am I? Tulis. Begitu ada waktu bangun tulis, ada ide tulis lagi. Nggak usah dipikirkan, nggak usah pakai benar salah, tulis. Yang penting tulis dan tulis. Seperti mengeluarkan sampah di dalam, sampahnya dikeluarin. Ya, kalau Anda lagi kerja tiba-tiba ada jawaban tentang siapa diri Anda, ambil lagi kertasnya, tulis lagi. Lagi makan tiba-tiba muncul, ada lagi jawaban tentang siapa diri, ambil tulis lagi, seperti itu. Lebih panjang, lebih bagus, panjang sekali. Daftar panjang dari jawaban who am I, siapa diri Anda. Ya. Nah, untuk pertanyaan ini bisa Anda dikasih waktu 1 minggu. Kalau ikut kursus online-nya Mak Matusek, Anda seminggu tiap hari tulis who am I, terus dikasih feedback. Kalau dibimbing itu kan seminggu tuh, kalau Anda seminggu tuh dalam sekali masuk, dalam sekali. Besok dapat masukan apa ya? Besok terus lebih banyak, lebih bagus. Di minggu pertama, siapa diri saya, who am I? Biasanya di minggu-minggu pertama keluarlah diri saya sebagai, ya itulah yang sering kita tulis di daftar riwayat hidup. Di minggu pertama keluar diri saya, diri kita yang kita tulis di daftar riwayat hidup.
nama Guruji Gede Prama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, keluarga, anak, cucu, istri. Itu yang sering kita tulis di daftar riwayat hidup di minggu pertama. Keluarin aja, nggak usah menyebut diri bodoh, nggak usah menyebut diri tolol, nggak usah menyebut diri dangkal, nggak perlu. Yang penting yang muncul di kepala tulis. Nah, minggu pertama biasanya muncul wajah diri Anda yang sering Anda tulis di daftar riwayat hidup ketika melamar pekerjaan. Dan kalau nulis identitas diri di sekolah, itu yang muncul di minggu pertama. Biasanya Anda bisa lama, bisa berbeda. Nah, di minggu kedua, setelah lewat seminggu, tulis lagi dengan pertanyaan, who am I? Nah, di minggu pertama biasanya para sahabat tidak berani menulis hal-hal yang membuat Anda takut dan malu. Maklum, ketika menulis takut, nanti kalau tulisan saya dibaca istri bagaimana ya? Nanti kalau tulisan saya bocor sama suami bagaimana ya? Di hari pertama Anda masih takut, di minggu pertama Anda takut. Nanti kalau tulisan saya dibaca sama anak, malu. Nanti kalau tulisan saya dibaca sama cucu, apa malu. Grandpa kayak begitu ya, gitu. Dan di akhir minggu pertama Anda muncul rasa malu. Ini tulis nggak karena malu, takut bocor. Kalau itu terjadi, yakinlah buku harian Anda sendiri yang simpan. Bilang ke suami dan istri, saya lagi belajar menyembuhkan diri dengan cara menulis, tolong jangan dibaca. Hargai dan hormati anak-anak, suami, istri. Tulis. Sehingga di minggu kedua, tulislah hal-hal yang membuat Anda takut dan malu. Tulis. Contoh seperti Guruji ya, waktu remaja nakal, waktu remaja punya motornya sering ditilang sama polisi, nakal remaja. Ya waktu remaja ya sama orang tua suka minta duit, suka marahin, remaja. Ya waktu remaja dititipin sama orang tua di rumah kakak, tiba-tiba kabur, pergi ke rumah tante. Nah, itu hal-hal yang membuat kita takut dan malu. Dibuka. Bahkan di keluarga Kompesen, Guruji pernah cerita, Ram, putra Guruji yang ketiga, sekian waktu yang lalu baru lulus sekolah S1, dititipin di Wayan Mine, kerja di restoran Mine. Diterima sama Wayan. Di hari kedua diberhentiin sama ibu istri berhenti, ngamuk ya berhenti, malu. Ya di hari pertama keluar daftar hidup Anda, yang di hari di minggu pertama, di minggu kedua Anda mulai dipaksa menulis hal-hal yang membuat Anda takut dan malu. Harus keluar. So, kalau anda tidak keluarkan dalam tulisan, dia akan menjadi alam bawah sadar, istilahnya Kalyang itu the shadow, seperti bayangan yang mengikuti Anda kemana-mana. Itu alam bawah sadar yang menumpuk gelap dalam itu bisa melahirkan penyakit lah, bad mood lah, sedih, salah-salah bisa bentuk gantung diri. Tulis. Di minggu kedua tulis hal-hal yang membuat Anda takut dan malu. Silakanlah apa yang membuat Anda takut dan malu. Dalam cerita Guruji, motor sering tangkap polisi, kena tilang, sering kena bentak sama orang tua karena minta uang terlalu banyak, pacaran sama ibu, anak orang dilariin, malam minggu hilang. Namanya juga remaja. Tulis saja. Itu minggu kedua. Minggu pertama hal-hal yang biasa, daftar riwayat hidup. Minggu kedua hal-hal yang membuat Anda takut dan malu, tulis. Nah minggu ketiga lebih seram lagi ya. Minggu ketiga baru Anda tulis hal-hal yang membuat Anda terluka, lebih berat lagi. Dalam cerita Guruji ya, saya bungsu dari 13 bersaudara.
dalam cerita anak-anak ada cerita begini, anak pertama dapat mainan baru, yang kedua dapat bekas mainan, yang ketiga dapat cerita pernah punya mainan, anak ke-13 dapat apa. Nah itu tuh percakapan di dalam yang melukai, hal-hal yang membuat anak terluka di minggu ketiga. Guruji waktu kecil tidak bisa berkelahi, di rumah dipukuli, di sekolah dipukuli, di jalan dipukuli. Nah itu tulis hal-hal yang membuat anak terluka. Ya, ketika SD teman duduk kelas tiap hari dicubit nama dia, sakit sekali di paha sebelah kiri, sampai sekarang rasa sakit sekali. Nah tulis keluar. Jadi hal yang di minggu yang pertama daftar riwayat hidup, yang kedua hal-hal yang di minggu kedua hal-hal yang membuat Anda takut dan malu, di minggu ketiga tulis hal-hal yang membuat Anda terluka. Ya, terluka wanita pernah menggugurkan kandungan ketika remaja, ya pacarnya kabur. Ya, apalagi wanita yang pernah mengalami pelecehan seksual ketika kecil. Di kita masih mending kalau di barat itu yang melakukan pelecehan seksual bapaknya, serem sekali. Bapak kan. Nah tulis itu. Minggu pertama daftar riwayat hidup, minggu kedua adalah yang membuat Anda takut dan malu, yang ketiga adalah hal-hal yang membuat Anda terluka. Kata-kata orang tua seperti apaan, mertua yang serem-serem itu lah. Apalagi orang tua ngomongnya ngaco, kamu tuh anaknya siapa gitu. Nah, mertua yang lagi stres ngomongnya aneh-aneh sampai terluka. Jadi di minggu ketiga Anda tulis hal-hal yang membuat Anda terlukai. Ya, minggu keempat adalah hal-hal yang membuat Anda marah dan dendam, itu lebih seram. Minggu keempat pertama daftar dulu, yang kedua takut dan malu, minggu ketiga yang membuat Anda terluka, yang keempat paling serem, hal-hal yang membuat Anda marah dan dendam. Harga diri, merasa diri pintar, merasa diri kelahiran roh tua, lebih tinggi statusnya. Kalau orang Bali ada kastanya lebih tinggi, terlahir dari keluarga yang lebih kaya, ya pendidikan akademisnya lebih tinggi. Itu paling serem, hal-hal yang membuat Anda marah dan dendam, itu di minggu keempat. Ya, nah di minggu kelima betul-betul hal-hal yang membuat Anda sakit fisik maupun sakit mental. Dalam kadar yang berbeda, kita semua sakit mental dan sakit spiritual. Sebagai contoh, sakit mental yang ringan, sulit tidur, gampang marah, gampang tersinggung, sulit memaafkan, itu sakit mental yang ringan. Sakit mental yang lebih berat, kadang-kadang ada bisikan bunuh diri, kadang-kadang ada bisikan ambil pisau bunuh orang sebelah. Itu tulis saja dalam kadar yang berbeda, kita semua punya. Yaitu di minggu kelima, hal-hal yang membuat daftar hal-hal yang terluka dan berbahaya. Nah, kalau Anda mau serius di jalan menulis, di jalan kesembuhan, di total daftarnya di minggu pertama, kedua, ketiga, empat, kelima harus minimum 1000 minimum. Karena kalau sebelum 1000 itu belum banyak yang keluar, apalagi yang ketiga udah berhenti, malas. Baru 30 udah kelelahan, malas itu. Nah, setelah melewati minggu kelima, Anda harus punya daftar jawaban tentang who am I. Siapa diri Anda, daftarnya harus lebih dari 1000. Baru boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau belum 1000, no way. Itu artinya Anda masih menyimpan sampah-sampah di dalam. Sampahnya belum keluar. Anda tulis daftar sampai 1000. Kalau ketemu guru yang lebih kejam di 10.000. Maksud saya baik oleh 1000 aja, 1000 ya.
Nah, 1000 keluar. Dan tidak boleh sama. Nah, jam nomor 3 sama dengan nomor 33 dicoret. Nomor 30 sama dengan 300 coret. Nah, harus keluar. Dan proses ini harus terjadi dalam diri Anda. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa digantikan dengan menghafal cerita guru. Kata-kata guru hanya telunjuk yang menunjukkan bulan. Anda belum melangkah ke bulan. Anda baru melangkah ke bulan kalau dilaksanakan kata-katanya. Ingat, setelah minggu kelima, yakinlah daftar diri Anda lebih dari 1000. Tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama, dicoret. Kenapa perlu disiplin seperti itu? Agar Anda betul-betul keluar sampahnya. Di Jakarta ada sahabat sakit ginjal. Sakit ginjal itu sendiri sebuah tanda. Secara mental dan spiritual Anda ada halangan banyak. Di Bali ada sahabat suami istri itu pelanggan setianya rumah sakit. Nah, awal tahun istrinya, akhir tahun suaminya, tahun depan awal tahun istrinya, akhir tahun, begitu saja dunia. Itu sebuah cerita bahwasanya di alam bawah sadar Anda menyimpan banyak sampah yang belum dikeluarkan. Sekarang Anda punya sahabat yang paling setia di dunia, menulis. Keluarkan itu, keluarkan. Nah, setelah 1000, ingat ya, ini online course 7 minggu, dikondens, diseharikan di 20 menit. Setelah keluar 1000 itu baru dikelompokkan. Nah, sekarang baru belajar menulis sebagai jalan kesembuhan. Dikelompokkan 1000 diri, siapa diri Anda dikelompokkan. Yang pertama ada namanya historical self, diri historis. Kedua Prama lahir di Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tamban, Buleleng. Dia Prama punya seorang istri, 3 putra putri dan 5 cucu, historis. Ya, Gede Prama SD-nya di sini, SMP-nya, SMA ada. Itu historical self paling mudah, diri historis. Yang kedua adalah physical self. Physical self, dulu rambutnya guruji bagus, sekarang tidak ada rambut. Dulu pakai kacamata, sekarang nggak pakai kacamata. Dulu sok pakai jaket, jas, sepatu, sekarang enggak. Dulu suka mobil mewah, sekarang enggak. Dulu main golf, sekarang enggak. Dulu tiap minggu terbang kemana-mana, sekarang enggak. Itu tuh diri Anda yang physical self. Yang berikutnya adalah emotional self. Ya, dulu sering marah, sekarang marahnya lebih sedikit. Dulu sering tersinggung, sekarang tersinggungnya lebih sedikit. Dulu banyak bicara, sekarang itu emotional self. Ya, ada social self. Dulu banyak teman, sekarang sedikit temannya. Social self. Dulu sering muncul di televisi, dikagumin orang. Pernah di Metro TV, di Antv, di Bali TV, ya banyak TV. Itu social self. Ya, ada lagi wounded self. Wounded self, bagian diri kita yang terluka. Dipukuli ketika kecil, dipukuli di rumah, dipukuli di sekolah, dipukuli di jalan. Diri kita yang terluka, wounded self. Ya, dulu guruji nakal, naik motor, karena nakal di jalan, akhirnya hampir dipukul sama orang, itu wounded self. Ada spiritual self, sering melihat cahaya, meditasi, damai. Ya, bersahabat dengan, pernah bertahun-tahun tinggal di hutan sendiri, bersahabat dengan seluruh isi hutan yang seram-seram itu. Ada wanita berambut panjang, kakinya tidak nyentuh tanah, ular tapi kepalanya ayam. Sering didatangi cahaya, itu diri spiritual. Dan yang terpenting, nah ini yang terpenting, yang membuat Anda tersembuhkan diri yang terakhir ini,
Ini yang membuat Anda tersembuhkan dan tercerahkan. Diri yang terakhir, the witnessing self, diri Anda sebagai seorang saksi. Ingat, setelah ada 1000 daftar panjang tentang diri Anda, ini diri historis, ini diri fisik, diri emosional, ini diri yang terlukai, diri spiritual. Kemudian di semuanya ini dirangkum. Anda berjarak dengan semua diri itu menjadi the witnessing self, diri Anda sebagai seorang saksi. Tatkala Anda ketemu diri Anda seorang saksi, tolong nyanyi lagu ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Kenapa kita bersandiwara? Para sahabat yang sakit begini, sakit begitu, terluka gara-gara begini, terluka begitu. Anda terlalu serius memainkan peran Anda. Diulangin sekali lagi, Anda yang sakit begini, sakit begitu, terlukai begini, terlalu begitu. Pesannya, Anda terlalu serius memerankan peran Anda. Makanya Anda terlukai. Agar Anda lebih sedikit terlukai, ingat, dunia ini panggung sandiwara. Nah, dengan nyanyian lagu dunia ini panggung sandiwara, Anda berjarak kepada semua diri Anda yang palsu itu. Ada diri historis, tempat dan tanggal lahir. Ada diri fisik, rambut, dan lain-lain. Ada diri sosial, guru spiritual, terkenal, dihormati luar diri sosial. Ada diri yang terluka, wounded self. Ada spiritual self, melihat cahaya, dikira tercerahkan. Tetap itu diri spiritual yang bukan diri kita. Tapi diri kita yang sejati, yang satu ini, the witnessing self. Diri Anda sebagai seorang saksi. Pengandaiannya adalah semua diri-diri yang lain itu awan yang datang pergi. Yang menjengkelkan awan gelap, yang menyenangkan awan putih, yang membuat Anda menangis itu awan gelap, yang membuat Anda tertawa itu awan putih. Tapi the witnessing self, diri Anda yang asli, diri yang sejati, adalah langit biru yang menyaksikan. Agar sampai di sana, jangan lupa, tatkala sedih, tatkala Anda merasa terluka, nyanyilah begini. Dunia ini panggung sandiwara. Mengulangi cerita tadi, sahabat Jakarta yang sakit begini, sakit begitu, sahabat di Bali yang jadi pelanggan rumah sakit dari tahun ke tahun. Anda dikasih feedback. Terlalu serius memainkan peranan Anda. Terlalu serius. Sekarang biar Anda sembuh. Sekarang Anda menjadi diri yang sejati. Diri yang sejati. Nggak mudah, nggak gampang. Itu bukan perjalanan 20 menit. 20 tahun juga belum tentu bisa. Nah, biar Anda sembuh, coba lihat diri yang terluka dari berbagai macam perspektif. Contoh, Anda dilukai oleh kata-kata kasarnya bapak mertua, sebuah contoh. Anda akan terlukai. Coba lihat luka jiwa Anda karena terlukai oleh bapak mertua. Pertama dari perspektif Anda, saya tersinggung, saya sakit hati, saya sulit tidur. Itu dari perspektif Anda. Sekarang lihat dari perspektif bapak mertua yang melukai. Masa mudanya terlukai agar menafkahi diri kerja sehari 2 kali di ibu kota lagi. Nah, itu perspektif yang lain. Ada perspektif Anda yang terlukai, ada perspektif orang yang melukai.
Sekarang lihat perspektif Anda. Karena terlukai, saya jadi lebih dewasa. Karena terlukai, saya jadi punya compassion. Sekarang lihat lagi perasaan dilukai oleh bapak mertua. Gara-gara terlukai, saya bisa membayar kesalahan-kesalahan saya dari masa kecil. Waktu kecil melukai orang tua, namanya anak kecil. Sekarang ketika dewasa, saya harus bayar luka itu kepada bapak mertua. Intinya adalah diri yang terlukai, anggapnya diri yang terluka. Dilihat dari depan, dilihat dari belakang, dilihat dari samping kanan, dilihat dari samping kiri. Dengan cara seperti itu, ingat ditulis ya. Luka jiwa dilihat dari segi diri Anda. Luka jiwa dilihat dari segi orang lain. Luka jiwa dilihat dari kesempatan membayar kesalahan. Luka jiwa dilihat dari kemungkinan pertumbuhan. Luka jiwa dilihat dari segi kemungkinan membuat jiwa kita bercahaya dewasa. Itu semuanya. Nah, lama-lama diri yang terlukai tidak lagi menggenggam begini. Diri terluka yang menggenggam ini yang membuat Anda sakit. Setelah Anda lihat dari perspektif utara, selatan, timur, barat, ini genggaman diri yang terluka itu melepas, dia melonggar. Tatkala diri yang terluka itu melonggar cengkeramannya, di sana Anda bisa kembali ke diri yang sejati, diri Anda sebagai seorang saksi. Ya, lebih bagus lagi kalau Anda melihat diri Anda yang terluka seperti ini. Angin yang menerjang membuat layang-layang jadi terbang. Pisau tajam membuat bambu menjadi seruling yang indah. Bad weather makes good timber. Cuaca yang heboh membuat pohon jadi kokoh. Kalau begitu cara Anda melihat diri yang terluka, cengkeraman diri yang terluka yang tadinya keras sekali cengkeraman, lama-lama longgar. Anda bisa kembali ke diri Anda yang sejati, yaitu diri Anda sebagai seorang saksi. Ini cerita berat dan dalam. Anda nggak bisa mengerti hanya dalam sekali tonton. Ya, sebagai contoh, Pak Mul di Jakarta, Anda masih tonton berulang-ulang. Gung Tut, Gung Danik di Bali, Anda mesti tonton ceritanya berulang-ulang. Guruji sendiri menyembuhkan diri untuk pesan-pesan penting itu. Baca, endapkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada cerita baru mengerti setelah 40 tahun. Nah, cerita hari ini panjangnya mungkin 20-30 menit. Jeroeda, Gleboria Warsana, Anton di tape, disimpan yang bagus. Anda yang merasa ini pesannya penting, disimpan yang bagus, ditonton, didengarkan. Karena SD kita belajar baca tulis saja 6 tahun, hanya baca dan tulis. Apalagi menyembuhkan duka jiwa, apalagi tercerahkan, itu lebih sulit dibandingkan baca dan tulis. Sehingga di taping pesan siang ini pesan sangat dalam, menulis sebagai jalan kesembuhan dan kedamaian. Tonton, endapkan. Kalau bosan nonton, dengar saja. Kapan saja Anda siap, kliknya terjadi. Nah, klik itulah sembuh dan damai. Terima kasih. Sabar sekali Anda menunggu Guruji. Ini pesan terdalam yang dari pesan-pesan yang sudah lewat. Silakan ditonton dan didengarkan secara berulang-ulang. Ya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Sabisata bawantu sukitata, loka samasta sukino bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwesam santir bawatu. Semoga semua jiwa mekar dalam kedamaian. Namo Laheswaraya.
Namo Lokeswaraya. Namo Lokeswaraya. Namo Lokeswaraya.